Gereja cerdas, Alex Pastur lobby pemain hingga terapkan taktik. Stefano Lillipali layak kembali gabung tim Merah Putih. Media Amerika akui timnas Indonesia tidak lagi level ASEAN. Pemain Liga Slovenia ngelamar bela skuad Garuda. Push like di bawah, lanjut simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Media Amerika Serikat akui timnas Indonesia tidak lagi level ASEAN. Perubahan total yang dilakukan PSSI pada tubuh timnas Indonesia telah menyita perhatian dunia. Maka skuad Garuda kini disebut-sebut bukan lagi level ASEAN, melainkan Eropa. Dilansir dari salah satu saluran YouTube, keputusan besar yang dibuat oleh PSSI pada awal tahun 2025 ini, yakni dengan melakukan pergantian pelatih asal Belanda, pada akhirnya membuat aura timnas Indonesia semakin kental dengan sepak bola Eropa. Bahkan sepertinya julukan Belanda kecil yang sebelumnya disematkan ke timnas Curaçao juga akan disematkan ke Indonesia. Walaupun orang sini sudah punya julukan lain, yakni timnas cabang. Ya, suka tidak suka, memang sebagian besar pemain ada di timnas Indonesia adalah diaspora, yang mana lahir dan besar di Belanda, dibidik oleh sistem pembinaan KNVB, bukan PSSI. Meskipun begitu, publik juga mengakui dengan adanya pemain diaspora level timnas Indonesia beneran meningkat dan sekarang tim Garuda enggak lagi jadi bahan ceng-cengan di Asia. Terbukti setelah diayam-ayamin oleh tim-tim ASEAN lainnya seperti Thailand, Vietnam, dan Malaysia, kini Merah Putih menjadi satu-satunya perwakilan ASEAN di babak kualifikasi Piala Dunia 2026. Hal ini membuat media ternama seperti ESPN dengan tegas menyatakan kalau Indonesia saat ini memang bukan lagi sebuah tim yang hanya berkutat di level ASEAN, melainkan udah menambah ke level Asia atau bahkan dunia. Seperti yang dijelaskan di atas, bahwasanya skuad Garuda memanglah menjadi satu-satunya wakil ASEAN pada round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia ini, serta lolos langsung ke Piala Asia 2027. Nggak cuma itu, timnas Indonesia kini pun benar-benar punya peluang besar untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Atas dasar inilah media Amerika menilai apa yang dicapai Indonesia sekarang ini secara konstan memperlihatkan level mereka sudah harusnya menatap ke Asia, bukan lagi ASEAN. Apalagi dengan komposisi yang diisi oleh banyak pemain Eropa plus jajaran pelatih yang juga punya nama besar membuat tim senior Indonesia sejatinya layak untuk jadi tim yang diperhitungkan di level elit Asia. Terlebih jika melihat nilai pasar yang ada 7 dari 10 nama pemain termahal ASEAN terdapat di Indonesia. Pemain Liga Slovenia ngelamar bela skuad Garuda. Demi menunjang ambisi lolos ke Piala Dunia 2026, timnas Indonesia tampaknya masih berburu pemain diaspora, khususnya asal Belanda. Terkini Patrick Kluivert mengakui kalau ada satu pemain Belanda keturunan Maluku yang langsung tertarik bela timnas Indonesia, yakni Jerody de Wolf. Bukan cuma itu, dalam waktu dekat juga ada 3 pemain Belanda bakal disumpah WNI, adalah Romani, Gibbons, dan Dion Mark Sasuk yang dimaksud. Di luar para pemain itu, ternyata masih banyak talenta berbakat Belanda yang mulai memikirkan timnas Indonesia sebagai destinasi internasionalnya. Adalah Ruggero Menas, bek kanan asal Belanda dan Suriname yang belakangan ini ingin sekali bermain untuk tanah moyangnya, yaitu timnas Indonesia. Meski sudah memilih Belanda dan Suriname sebagai negara asalnya, tapi Ruggero mengaku kalau di dalam dirinya masih mengalir darah Jawa. Melalui dari Instagram @bolavers24, Ruggero Menas mengaku jika dia punya garis keturunan Jawa dari kakek dan neneknya yang kemudian hijrah ke Suriname. Ibuku 75% orang Jawa, kakek nenek saya di pihak ibu keturunan Indonesia. Mereka berasal dari Jawa dan menetap di Suriname, kata sang pemain. Sebagai informasi, Ruggero Menas sendiri memulai karir sepak bolanya di Akademi Klub Belanda Sparta Rotterdam. 9 tahun di Sparta Rotterdam, Ruggero Menas memilih untuk pindah ke Almere City, kemudian FC Dordrecht 3 musim setelahnya. Lalu pada musim 2024, sang pemain mencoba peruntungan di luar Belanda. Dia kemudian merantau ke Italia dengan bergabung ke klub Serie C Triestina. Namun sayang, ia dibekap cedera. Kini setelah kembali dari cedera, Ruggero Menas pun berlabuh di klub Liga Slovenia ND Gorica. Selama berkarir di Eropa, pria kelahiran 15 Maret 1998 ini pun telah mencatatkan 127 kali penampilan dengan 3 gol dan 6 assist sebagai bek kanan. Ruggero Menas sendiri kini melihat timnas Indonesia sebagai tujuan karir internasionalnya, apalagi ia kesulitan masuk ke tim Belanda Suriname.
Kerja cerdas Alex Pastur lobby pemain hingga terapkan taktik. Asisten pelatih Timnas Indonesia Alex Pastur tak mau buang-buang waktu jelang pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Australia dan juga Bahrain. Dia mengungkapkan dirinya telah menyerap banyak wawasan dari berbagai pelatih ternama sebelum menerima tantangan sebagai bagian dari tim kepelatihan skuad Garuda. Dalam wawancara dengan Love Televisi di acara The Off Track, Pastur menyoroti pentingnya kerjasama dengan klub-klub pemain sebelum mereka bergabung dengan Timnas Indonesia. Ia menekankan bahwa negosiasi dengan klub menjadi tahap awal yang krusial, sebab para pemain baru bisa sepenuhnya fokus setelah resmi bergabung dengan skuad Timnas Indonesia. Tentu saja ketika para pemain telah memainkan laga terakhir sebelum ke tim nasional, Anda harus bernegosiasi dengan pemberi kerja atau klub. Namun, Anda tidak dapat melakukan apapun sampai mereka berada di pihak Anda di tim nasional, kata Alex Pastur. Sebagai bagian dari staf kepelatihan Timnas Indonesia, ia pun memahami bahwa waktu persiapan yang tersedia sangat terbatas. Tanpa adanya uji coba, semua perencanaan pun harus dirancang seefisien mungkin agar tidak terjadi kebingungan dalam skuad. Baginya, kejelasan dalam strategi menjadi kunci utama agar tim bisa tampil optimal di kompetisi besar. Pastur juga menegaskan bahwa setiap detail harus disiapkan dengan cermat agar tidak ada waktu yang terbuang untuk pertimbangan yang tidak perlu. Menurutnya, fokus utama tim saat ini adalah menciptakan kesiapan yang maksimal. Sementara itu, Transfermarkt sendiri mencatat Pastur menerapkan sistem 4-3-3 pada pertandingan pertamanya bersama dengan Excelsior melawan Telstar pada 7 Agustus 2009 lalu. Ia mempertahankan pola itu pada mayoritas awal karirnya hingga menangani NEC Nijmegen. Pastur mulai menunjukkan fleksibilitas ketika hijrah ke Sparta Rotterdam. Di sana dia menggunakan formasi 4-4-2 dalam jangka waktu yang lama, meski kemudian kembali ke 4-3-3. Sosok berusia 58 tahun ini pun memainkan 4-4-2 di Al-Tah sebelum berpaling lagi ke 4-3-3 saat bekerja di Almere City. Uniknya, Pastur memakai 3-4-1-2 pada musim terakhirnya bersama klub tersebut. Stefano Lillipali layak kembali gabung tim Merah Putih. Seperti yang kita tahu, agenda terdekat Timnas Indonesia adalah melawan Australia dalam lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Lalu dilanjutkan menjamu Bahrain. Merujuk pada agenda-agenda ini, pengamat sepak bola Coach Justin menilai bahwa gelandang Persib Bandung Mark Klok masih pantas untuk mendapatkan panggilan dari pelatih baru Timnas Indonesia Patrick Kluivert. Menurutnya, Klok memiliki peran krusial yang bisa memberikan kontribusi besar bagi skuad Garuda. Coach Justin pun menekankan bahwa posisi gelandang bertahan atau defensive midfielder yang ditempati Klok sangatlah penting. Selain pengalaman dan kemampuan komunikasi, Klok menjadi nilai tambah, terutama dalam menjembatani komunikasi antar pemain lokal dan pemain keturunan Belanda. Klok, posisi DM itu penting sekali. Ya, oke. Dia punya jam terbang, dia bisa komunikasi dengan pemain lokal dengan pemain Belanda. Penting juga. Selain Klok, Coach Justin pun juga menyebut nama Stefano Lillipali sebagai pemain yang masih layak untuk mendapatkan Timnas Indonesia. Menurutnya, Lillipali bisa menjadi pelapis yang tepat bagi Marcelino Ferdinand di lini tengah. Dengan masuknya Patrick Kluivert sebagai pelatih Timnas Indonesia menggantikan Sintayong, masih menjadi tanda tanya siapa sajakah pemain yang akan dipanggil ke skuad utama. Namun sejauh ini pelatih asal Belanda tersebut telah melakukan pemantauan terhadap sederet pemain diaspora.